Anda kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah korban keracunan mencapai 110 orang. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, sebanyak 68 siswa alami keracunan. Jumlah korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi, mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap cucunya di Yogyakarta juga jadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Mahfud tegaskan korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, namun menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu. Kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden. Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan, menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini Mas Rizal. Program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang
Perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Yeah. Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang turun. Kementerian Kesehatan akan melakukan pengawasan terkait kasus keracunan menu makan bergizi gratis, yaitu dengan menyampaikan perkembangan atau update kasus setiap hari, seperti saat pandemi COVID-19. Sementara pihak Badan Gizi Nasional menegaskan program makan bergizi gratis tetap akan berjalan, meskipun ada desakan moratorium atau penghentian sementara menyusul banyaknya kasus keracunan. Kementerian Kesehatan bersepakat bersama Badan Gizi Nasional dan jajaran kementerian lain untuk terus memperbaharui informasi terkait perkembangan kasus dugaan keracunan akibat makan bergizi gratis. Kepala BGN tetap akan menjalankan program MBG sesuai arahan Presiden dengan mengutamakan perbaikan dan evaluasi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan tegaskan penting untuk mengutamakan kebersihan, keamanan dan kandungan nutrisi dari makan bergizi gratis. Kemenkes juga akan menyampaikan perkembangan atau update kasus setiap hari seperti layaknya saat pandemi COVID-19. Terpenting, pemerintah akan memprioritaskan penanganan korban keracunan dan memaksimalkan penyelenggaraan MBG. Jadi kalau teringat ini seperti teringat COVID dulu. Ya, tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka. Ya. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Ya. Dan kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat COVID, itu kita bisa lakukan. Jadi itu yang pertama ya. Ya, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah juga pastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium pasca sejumlah daerah tetapkan status KLB keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada banyak kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaatnya tetap sampai ke masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Pemerintah terus-menerus memastikan. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicecar sejumlah pertanyaan terkait pengawasan program makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Salah satunya terkait penerbitan peraturan Presiden yang dinilai lamban.
Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan peraturan Presiden tentang pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Edi Wuryanto meminta peraturan Presiden terkait tata kelola program MBG agar segera diterbitkan. Edi juga menegaskan tugas parlemen adalah berbicara dan mengkritik. Jika tidak, publik akan mempertanyakan kinerja DPR, terutama di tengah maraknya kasus keracunan MBG. Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya Perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan Perpresnya turun. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa peraturan Presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Dan Hindayana menyampaikan terdapat sejumlah hal yang akan diatur dalam peraturan Presiden tersebut. Peraturan Presiden itu penting untuk segera diterbitkan demi memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan.